warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku yang saya cintai, saya banggakan. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring, yang mana pembelajaran yang akan adalah masalah alat tangkap, yang mana merakit atau membuat alat tangkap, yang mana akan saya jelaskan di sini yaitu alat tangkap long line atau rawai tuna. Berikan kepada anakku sekalian, ya. Anda lihat bersama. Kalau untuk penjelasan saat ini mungkin bisa di-mute dulu, semua di-mute, ya. Saya akan melanjutkan pembelajaran untuk hari ini, yaitu merakit awal atau alat tangkap. Jadi tolong diperhatikan untuk desain rawai tuna. Jadi alat penangkap ikan. Jadi desain alat penangkap ikan di sini suatu gambar yang berupa pola dari suatu alat penangkap ikan yang dilengkapi dengan ukuran yang menggunakan tertentu. Rawai tuna adalah rawai yang digunakan khusus walaupun kadang habis besar lainnya ikut tertangkap juga. Untuk rawai tuna tersusun atas bagian-bagian ada tali utama atau biasa dikatakan mainline. Kemudian rawai tunanya tersusun dari tali cabang atau branch line. Kemudian tali pelampung, ya, pelampung itu sendiri. Kemudian atau pelampung itu bendera dan tiang bendera. Oke. Jadi yang pertama desain rawai tuna. Jadi model desain rawai tuna ini seperti ini. Ya, ada tali pelampung, tali utama, ya. Kemudian ada tali cabang, kemudian ada pancing, ya. Ini satu desain yang mana satu desain yang dikatakan satu basket namanya. Ya, ini satu basket. Jadi tolong diperhatikan ini satu basket, ya. Tolong yang lain masuk kamari. Satu basket ini kita lihat rangkaiannya seperti ini. Ini dikatakan satu basket. Ini sudah beberapa basket, ya. Ada tali pelampung. Ini kalau dilihat ini ada 2 basket dengan 3 pelampung. Menjabarkan desain rawai tuna, ya. Jadi desain rawai tuna di sini kita lihat bahwa dia datasheetnya itu ada 5 bagian. Yang mana pertama ada bagian yang bersih tentang klasifikasi alat tangkap, bagian yang menjelaskan tentang komponen utama rawai tuna ini sendiri atau long line, bagian yang menunjukkan spesifikasi tali-tali, kemudian bagian yang membuat tentang pelampung berat, ya, bagian yang berisi gambar atau informasi vital yang diperlukan. Perhatikan baik-baik, ini cara merakit rawai tuna. Di rawai tuna itu ada yang dikatakan mainline. Mainline itu adalah tali utama, ya. Kemudian yang kedua ada mainline joiner. Yang dikatakan mainline joiner ini penyambung antara mainline satu dengan mainline yang lainnya. Kemudian ada snap, ya. Snap ini adalah pengait daripada branch line-nya atau tali cabangnya nanti, ya. Kemudian ada sekiyama. Ini sekiyama dari bahan baja yang terlapis, ya. Kemudian ada branch line-nya. Ini branch line-nya ini, ya, tali cabangnya. Kemudian ada lock tip. Di lock tip ini untuk perekat, ya, penyambung antara tali yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada wear leather, ya. Di wear leather di sini ada wear leather itu terbuat dari kawat baja. Berikutnya ada swivel. Swivel ini pasarnya kita di sini adalah kili-kili namanya, kili-kili, ya. Kalau dijual dia itu kili-kili namanya. Kemudian ada hook atau pancing, ya. Ini pancing tuna. Kemudian ini Anda lihat rangkaiannya ada mainline.
Yang tali ini yang dikatakan mainline, tali utama. Kemudian yang cabang ini yang dikatakan branch line. Jadi satu ini satu branch line. Tali cabang atau branch line itu ada beberapa bagian, ya. Yang pertama itu snap, ya. Snap yang pakai 15 cm ini nanti kita akan praktekkan bagaimana cara merangkai ini, cara membuat ini, ya, tali cabang ini untuk branch line. Ini modelnya seperti ini nanti yang tersambung, ya. Kita lihat ini, kalau yang ini tali pelampung, itu juga memakai snap. Jadi pelampung nanti ada beberapa macam jenis pelampung yang akan kita gunakan. Ada yang pelampung yang menggunakan tiang untuk bendera, ada yang menggunakan lampu atau penangkap sinyal, ya, karena ini nanti akan dilepas. Ini kita lihat, ini adalah hook atau pancingnya. Jadi model pancing tuna itu seperti ini, pasar dia, ya. Jadi panjang dan lebar diameternya. Ini kita lihat bersama. Jadi ada wear leader, lock tip, eye mata. Eye mata ini, ya, antara pancing dengan wear leader ini, ya, supaya dia tidak, ini bagus bergeraknya untuk pancing itu. Ini eye mata. Kemudian snapper ini pengait. Ini ada beberapa macam pengait, ya. Ada ini pengait, ini berbagai macam pengait. Ada yang pengait yang sudah pakai kili-kili atau super, dan ada yang jenis macam lainnya. Oke, kita lihat data suite rawit tuna. Jadi di rawit tuna tadi saya sudah jelaskan ada tali utama. Bahan yang digunakan untuk tali utama itu adalah polyester atau puralon dengan diameter 6,5 mm, panjang 50 dengan jumlah 11. Ini yang nanti kita akan merakit. Tali cabang atau branch line, tali cabang itu ada snap on, ya. Snap on ini bahannya baja atau anti karat, diameternya 5,0. Kemudian tali cabang utama ini menggunakan polyester juga, sama dengan tali utama, tapi diameternya berbeda. Di polyester, ya, di tali cabang utama itu menggunakan polyester dengan diameter 3,5. Kemudian ada skiama, ya. Skiama ini polyester, biasa menggunakan polyester yang mana kawat baja dibalut katun, ya. Kemudian wear leather ini kawat baja, ya. Kemudian pancing ini baja dilapis timah. Kemudian tali pelampung polyester juga, sama dengan tali utama. Kemudian pelampung itu sendiri dari bahan plastik, ya, karena bisa terapung. Kemudian penyiapan peralatan kerja untuk kebutuhan bahan rawit tuna itu, yang peralatan kerja ini, ya, yang kita gunakan ini, Anda lihat. Jadi tidak perlu saya jelaskan tadi itu. Pertama adalah sarung tangan, ya. Ini untuk mengerjakan atau merangkai daripada rawit tuna itu, peralatan yang kita gunakan harus sesuai dengan standar operasional produk, yang sesuai SOP. Yang pertama sarung tangan. Ini alat melindungi tangan pada saat membuat alat tangkap rawit tuna. Kemudian rope cutter, alat untuk memotong tali, ya. Kemudian wire cutter, itu alat untuk memotong tali baja. Kemudian ada hand crosser, alat penjepit lock tip, ya. Ini ada di markas. Kemudian marlin pick, alat bantu yang digunakan untuk menganyam atau membuat simpul tali pada alat tangkap rawit tuna. Kemudian ada tang pembuka simpul, ya, alat bantu yang digunakan untuk membuka simpul. Kemudian roll meter, alat untuk mengukur panjang tali dalam membuat rawit tuna. Kemudian tang biasa, alat untuk meluruskan memotong wear leather. Jadi kalau memotong kawat baja itu harus menggunakan tang. Bahan di rawit tuna tadi sudah saya jelaskan. Pertama sekarang kita lihat bahan komponen rawit tuna terdiri dari, pertama, pelampung atau buoy. Pelampung ini beberapa jenis, ya. Ini bisa menggunakan pelampung ini, ya. Kemudian pelampung ini ada juga yang menggunakan tiang, ada juga yang menggunakan lampu, ya. Ini penangkap sinyal. Penangkap sinyal ini Anda lihat, ini jenis-jenis pelampung yang bisa digunakan. Ini macam-macam pelampung rawit tuna. Ini
menggunakan radio buoy. Ini yang canggih, ini menggunakan radio buoy, ini bisa menangkap sinyal. Jadi pada saat sudah setting, sudah diturunkan ini rawai tuna, ya. Setelah diturunkan rawai tuna ini kita bisa melihat atau menangkap sinyal apabila kapal sudah meninggalkan alat tangkap tersebut, karena akan ditinggalkan dalam beberapa waktu. Kemudian setelah itu nanti akan dilihat, akan ditangkap sinyalnya dari radio buoy ini, ya. Oke, tolong jangan jalan-jalan, tunggu, tolong tetap ya, lihat, perhatikan baik-baik ya. Oke, selanjutnya yaitu tali utama, tali pelampung, tali cabang. Itu sudah saya jelaskan tadi cara merangkai komponen rawai tunanya. Anda lihat di sini, ya. Kemudian posisinya sudah saya jelaskan juga. Untuk kalian anak-anak sekalian, ya, untuk tugas terakhir adalah tugas kelompok. Ini kita lihat kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga nanti akan dibagi. Jadi insya Allah nanti kita akan coba mengatur waktu bagaimana cara merangkai ini, ya. Jadi caranya merangkai ini seperti bagaimana. Nanti saya akan bagi kelompok. Nanti kalau misalnya kelompok pertama kita akan adakan luring. Kelompok pertama dulu hadir hari ini, kelompok kedua, karena kita tetap harus mengikuti standar protokol kesehatan. Jadi kita memakai protokol kesehatan, ya, untuk merancang ini. Oke, mungkin itu saja. Nanti tugas ini akan saya share ke Google Classroom, ya, ataupun di WA. Insya Allah pertemuan nanti akan bisa berbagi waktu bagaimana cara merakit ini, dan doa kita bersama mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini berakhir dan kita bisa belajar seperti biasanya. Nanti selalu menjaga kebersihan, ya, kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan bersekolah seperti biasanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.